Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami tentang kajian budaya. Saya Tias, Saya Nilu. Kami akan menemani teman-teman di episode terakhir dari semua rangkaian podcast kami tentang Desa Sade di Lombok Tengah. Sebuah perjalanan biasanya berakhir ketika langkah kita berhenti. Namun ada perjalanan yang justru benar-benar dimulai ketika kita memulai memahami apa yang telah kita lihat. Begitu pula dengan perjalanan observasi kami di Desa Sade. Saat pertama kali saya datang di sana, yang kami lihat hanyalah sebuah desa adat di mana dengan rumah-rumah tradisional dan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi menenun. Tetapi setelah menghabiskan waktu di sana berbincang dengan masyarakat, mendengarkan cerita dari beberapa warganya, dan mengamati nih bagaimana kehidupan mereka secara langsung, dan kami menyadari bahwa yang kami temukan jauh lebih besar daripada itu. Kami tidak hanya menemukan sebuah tradisi, kami menemukan bagaimana masyarakat di sana menjalankan bagaimana mereka cara hidupnya. Benar, kalau pada episode sebelumnya kami lebih banyak mengajak teman-teman melihat Desa Sade dari sisi kehidupan masyarakat dan proses menenun. Maka di episode terakhir ini kami ingin mengajak teman-teman melihat sesuatu yang mungkin tidak langsung bisa dilihat terlihat oleh semata, yaitu makna yang hidup di balik setiap tradisi. Karena setelah observasi ini selesai, kami menyadari nih bahwa budaya bukan hanya sesuatu yang diwariskan oleh generasi terdahulu, tetapi budaya adalah nilai yang harus dijaga, dipilih dan dijalankan setiap hari oleh masyarakatnya. Nah, dari situlah cara pandang kami mulai berubah. Di awal observasi, kami hanya memiliki tujuan untuk sekedar mengenal Desa Sade. Namun semakin lama kita berada di sana, semakin kami memahami bahwa yang sebenarnya kami pelajari bukan hanya tentang Desa Sade, melainkan tentang bagaimana sebuah budaya mampu bertahan karena masih dipercayai oleh masyarakatnya. Tidak ada kesan bahwa masyarakat menjalankan adat hanya karena ingin mempertahankan citra sebagai desa wisata. Justru yang kami rasakan adalah semua itu dilakukan secara alami. Tradisi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Cara mereka menyambut tamu, bermusyawarah, membangun rumah, hingga menenun. Semuanya dilakukan dengan kesadaran bahwa itulah nilai yang mereka warisi sejak kecil. Hal itu membuat kami teringat pada pandangan Kierkegaard yang menjelaskan bahwa budaya bukan sekedar benda atau peninggalan fisik, melainkan sistem makna yang hidup melalui simbol, tindakan, dan kebiasaan masyarakat. Jadi selama observasi kami melihat sendiri bagaimana makna itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Budayanya tidak hanya tampak pada balet tani atau kain tenun yang indah, tetapi juga dalam sikap masyarakat yang tetap memegang nilai kebersamaan, rasa hormat dan tanggung jawab untuk meneruskan warisan leluhur. Saat itulah kami menyadari bahwa budaya sesungguhnya tidak berada di dalam bangunan atau benda-benda, tetapi hidup di dalam manusianya. Hal yang paling mengubah cara pandang kami yaitu ketika kami menyaksikan langsung bagaimana proses menenun itu dilakukan. Sebelumnya kami menganggap bahwa menenun hanyalah sebuah keterampilan. Namun setelah melihat setiap tahapannya secara langsung dan mendengarkan cerita dari warganya langsung, kami memahami nih bahwa proses tersebut menyimpan banyak nilai kehidupan. Setiap helai benang yang dirangkai dengan kesabaran, setiap motif dikerjakan dengan ketelitian, dan setiap kain yang selesai bukan hanya hasil dari keterampilan,
tetapi juga hasil dari ketekunan yang diwariskan selama bertahun-tahun. Bahkan kami menyadari bahwa proses belajar menenun tidak selalu dilakukan melalui pendidikan formal. Kemampuan tersebut diwariskan melalui keluarga, melalui kebiasaan sehari-hari, melalui contoh yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dalam kajian budaya, proses seperti ini dikenal sebagai enkulturasi, yaitu proses pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, masyarakat Desa Sade telah melakukan proses itu selama bertahun-tahun, dan mungkin inilah alasan mengapa tradisi menenun masih mampu bertahan hingga sekarang. Pertanyaan berikutnya yang muncul dalam pikiran kami adalah mengapa budaya ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman? Jawabannya perlahan kami temukan selama observasi. Tradisi di Desa Sade bukan hanya dijaga karena alasan sejarah. Tradisi tersebut masih memiliki fungsi nyata dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi identitas budaya, menenun juga menjadi sumber mata pencaharian. Rumah adat bukan hanya simbol masa lalu, tetapi masih digunakan sebagai ruang kehidupan. Musyawarah adat bukan sekedar kebiasaan, melainkan cara masyarakat menjaga keharmonisan. Hal ini sejalan dengan teori Bronislaw Malinowski yang menjelaskan bahwa setiap unsur budaya akan tetap bertahan selama masih memiliki fungsi bagi masyarakatnya. Dan itulah yang kami lihat secara langsung di Desa Sade, di mana budaya tidak dipertahankan karena dipaksa. Budaya bertahan karena masih memberikan manfaat, masih relevan, dan juga masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Selama observasi, kami juga menyadari nih, apa yang kami lihat di Desa Sade sangat menggambarkan 3 konsep kebudayaan yang dikemukakan oleh Kunjaraningrat. Yang pertama itu adalah gagasan atau nilai, di mana nilai seperti gotong royong, rasa hormat, dan kebersamaan menjadi dasar dari kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari menenun, bermusyawarah, hingga menjalankan tradisi adatnya. Dan dari aktivitas tersebut lahirlah sebagai berbagai hasil budaya seperti balai tani, balai lumbung, serta kain tenun yang menjadi identitas masyarakat Desa Sade. Melihat ketiga unsur tersebut secara langsung membuat kami memahami bahwa budaya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Nilai melahirkan tindakan, tindakan melahirkan karya, dan karya kembali mengingatkan masyarakat pada nilai yang mereka pegang. Semuanya saling berkaitan dan membentuk identitas sebuah masyarakat. Semakin lama kita berada di Desa Sade, kami juga menyadari bahwa budaya itu tidak bisa berdiri sendiri. Budaya tidak hanya hadir ketika ada upacara adat atau ketika wisatawan datang berkunjung. Karena di sini budaya justru hidup dalam hal-hal yang sederhana, dalam kebiasaan masyarakat yang masih saling menyapa dengan ramah, dalam musyawarah yang masih dijunjung tinggi ketika mengambil keputusan, dalam ketekunan seorang ibu yang menenun setiap hari, hingga dalam cara orang tua mengenalkan tradisi kepada anak-anak mereka sejak usia dini. Dari situlah kami menyadari bahwa budaya bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tetapi tentang bagaimana cara masyarakat mempertahankan jati dirinya. Hal tersebut semakin memperkuat apa yang dijelaskan oleh Clifford Geertz, bahwa budaya adalah sistem makna yang diwariskan melalui simbol-simbol yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama observasi, kami tidak hanya melihat simbol berupa rumah adat atau kain tenun. Kami juga melihat simbol-simbol tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, makna yang benar-benar dipahami oleh masyarakat. Misalnya, pintu rumah adat yang dibuat rendah bukan sekadar bentuk arsitektur. Di balik itu ada pesan tentang kerendahan hati dan penghormatan kepada pemilik rumah.
Begitu juga dengan tradisi menenun yang diwariskan bukan hanya cara membuat kain, tetapi juga ada nilai kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Dan ada rasa bangga terhadap identitas budaya sendiri. Saat melihat semua itu secara langsung, kami merasa bahwa budaya memang tidak bisa dipahami hanya dari buku atau gambar. Budaya harus dilihat dari kehidupan masyarakat yang menjalaninya. Salah satu hal yang paling menarik perhatian kami adalah bagaimana Desa Sade mampu menerima perubahan tanpa harus meninggalkan tradisinya. Saat ini Desa Sade dikenal salah satu destinasi wisata budaya, di mana wisatawan datang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Tentu kondisi ini membawa perubahan baik dari sisi ekonomi maupun pola interaksi masyarakat. Namun yang kami lihat perubahan tersebut tidak menghilangkan identitas budaya mereka, di mana tradisi menenun tetap dilakukan dengan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Rumah adat masih dipertahankan bentuknya, nilai-nilai adat juga masih menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Menurut kami, inilah bentuk kemampuan budaya untuk beradaptasi tanpa kehilangan akar utamanya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa budaya bukan sesuatu yang kaku. Budaya dapat berkembang mengikuti zaman, tetapi nilai-nilai yang menjadi fondasinya tetap dipertahankan. Kami melihat pendidikan formal mulai berkembang, teknologi mulai dikenal, dan sektor pariwisata terus tumbuh. Namun semua itu tidak membuat masyarakat meninggalkan identitas mereka sebagai bagian dari suku Sasak. Justru mereka menunjukkan bahwa kemajuan dan pelestarian budaya dapat berjalan berdampingan jika masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaganya. Dan menurut kami, inilah pelajaran yang sangat berharga. Kalau kami diminta kembali untuk menceritakan tentang Desa Sade dalam satu kalimat, di sini kami tidak akan langsung berbicara tentang rumah adatnya, kain tenunnya, atau banyaknya wisatawan yang datang berkunjung. Hal yang pertama kami ceritakan justru adalah masyarakatnya. Karena dari mereka lah kami belajar bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan cara hidup yang paling terus dijaga dengan penuh kesadaran. Selama observasi juga kami melihat bahwa setiap tradisi yang masih bertahan bukan terjadi secara kebetulan. Semua itu bertahan karena ada orang-orang yang memilih untuk tetap menjaganya, mengajarkannya, dan meyakini bahwa warisan tersebut masih memiliki arti bagi kehidupan mereka hari ini. Dan mungkin disitulah letak pelajaran terbesar yang kami dapatkan. Sebelum observasi ini dilakukan, kami mengira budaya adalah sesuatu yang harus dilestarikan karena usianya sudah tua. Namun setelah berada langsung di Desa Sade, cara pandang itu berubah. Kami memahami bahwa budaya bertahan bukan karena usianya, melainkan karena maknanya. Selama sebuah budaya masih memberikan arti bagi masyarakat yang menjalankannya, selama nilai-nilai masih hidup dalam keseharian mereka, maka budaya itu akan tetap bertahan meskipun zaman terus berubah. Sebagai mahasiswa, observasi ini mengingatkan kami bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas masyarakat adat atau pemerintah. Justru generasi muda memiliki peran yang tidak kalah penting, di mana mungkin tidak semua dari kita bisa menenun, membangun rumah adat, atau tinggal di lingkungan yang masih menjalankan tradisi seperti masyarakat Desa Sade. Tetapi kita bisa memulai dari hal yang sederhana. Contohnya itu seperti mengenal budaya sendiri, dan juga menghargai perbedaan, tidak malu terhadap budaya daerah, dan juga menceritakan kembali nih nilai-nilai yang kita pelajari dari orang lain. Karena sesungguhnya budaya tidak akan hilang begitu saja. Budaya perlahan akan memudar ketika tidak lagi dikenali. Sebaliknya,
budaya akan terus hidup ketika masih ada orang yang mau mempelajarinya, menghargainya, dan tidak merusaknya. Dan menurut kami, observasi seperti ini menjadi salah satu cara sederhana untuk ikut menjaga agar budaya itu tetap hidup. Perjalanan kami di Desa Sade mungkin telah selesai. Namun, pemahaman yang kami peroleh dari tempat ini mungkin akan terus kami bawa. Kami datang dengan tujuan menyelesaikan sebuah observasi. Tetapi kami pulang dengan membawa pelajaran tentang kesabaran dari setiap helai benang yang ditenun, tentang kerendahan hati dari setiap pintu rumah adat yang dibuat rendah, tentang kebersamaan dari kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi musyawarah, dan tentang identitas yang tetap mampu bertahan meskipun dunia terus berubah. Desa Sade mengajarkan kepada kami bahwa budaya bukan sesuatu yang hanya dikenang. Budaya adalah sesuatu yang dijalani. Ia hidup dalam kebiasaan, dalam nilai, dalam cerita yang diwariskan, dan dalam masyarakat yang memilih untuk tetap menjaganya. Mungkin itulah alasan mengapa sampai hari ini Desa Sade tetap dikenal, bukan hanya karena keindahan rumah adat atau kain tenunnya, tetapi karena masyarakatnya masih menjaga utama warisan tersebut. Dan kami berharap apa yang kami pelajari melalui observasi ini juga dapat mengingatkan kita semua bahwa menjaga budaya bukan berarti hidup di masa lalu. Justru dengan memahami akar budaya, kita memiliki bekal untuk melangkah ke masa depan tanpa kehilangan jati diri. Akhirnya sampai juga kita di penghujungan podcast tentang kajian budaya di Desa Sade. Sedih juga ya nggak kerasa kalau kita sudah di episode terakhir. Jadi kami di sini terima kasih telah mengikuti perjalanan observasi kami, mulai dari mengenal kehidupan masyarakat di sana, menyaksikan proses menenun yang diwariskan secara turun-temurun, hingga memahami apa sih makna budaya yang hidup di balik setiap tradisinya. Semoga perjalanan sederhana ini tidak hanya menjadi dokumentasi tugas akademik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan setiap warisan tersebut menyimpan nilai yang layak untuk dijaga. Karena pada akhirnya budaya bukan hanya tentang masa lalu, budaya adalah tentang siapa kita hari ini dan nilai apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya. Terima kasih telah menemani perjalanan kami dalam 3 episode podcast kajian budaya ini. Saya Tias, saya Nilu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam budaya dan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Bye-bye.